Aula Fang Yuan Yingxi. Sialan. Mobil siapa ini? Milikku. Dasar pengantar barang keren. Siapa suruh kau parkir di sini? Manajer Huang dan manajer sumber daya manusia Fang Yuan Yingxi. Kau tahu berapa harga mobil ini? Aku parkir di sini duluan. Kau menabrak mobilku di pintu masuk perusahaan. Siapa suruh lo parkir di sini? Apa? Lo yang punya perusahaan ini? Tepat sekali. Tuh kan? Pusat Fang Yuan Yingxi. Gue yang punya. Saya manajer sumber daya manusia Huang Yun. Jadi, ini manajer Huang. Maaf, Pak. Memang betul. Mata lo buta apa gimana? Sih, lihat nih, lo di mana sekarang? Sekarang, mobilnya juga udah penyok. Biaya perbaikannya aja 10.000. Penampilan lo aja begini. Gue ragu lo sanggup bayar. Begini aja, lo kasih gue 5.000 NTD dan gue biarin lo pergi. Manajer Huang. Ada apa ini? Fang Ha. Ngapain lo di sini? Bukannya lo harusnya ngurus rumah? Apa? Kalian kenal? Tapi nggak dekat. Dia suaminya sahabat gue. Mantu numpang hidup. Nggak guna. Urus aja sesukamu. Jangan pikirin gue. Oke, terus gimana? Mau diselesain secara kekeluargaan atau gimana? Kekeluargaan aja lah. Lau Xiao, gue di bawah, di kantor. Turun ke sini. Ada urusan yang perlu Elo tangani. Yo Yun Hui. Dengan pakaian kayak gitu, lo ke Fang Yuan Yingxi buat wawancara kerja? Bukan urusan lo. Bukannya Elo udah dapat suami tajir? Kok masih nyari kerja? Fang Ha. Pengangguran gak guna. Kenapa lo ikut campur? Gue emang lagi nyari kerja di Fang Yuan. Tapi masih mending daripada lo yang numpang hidup di keluarga Xiao. Nah, gue manajer sumber daya manusia di pusat Fang Yuan Yingxi. Elo kan temennya Pak Zhao. Pasti nggak susah buat dapat kerja di sini. Beneran asyik. Makasih manajer Huang. Sama-sama. Ngandelin si Huang ini, lo nggak bakal bisa masuk Fang Yuan Film and Television. Gue nggak ngandelin dia. Apa gue harus ngandelin Elo? Mantu numpang hidup nggak guna? Iya. Elo bener juga. Sih, ngandelin gue? Lo yakin bisa masuk Fang Yuan? Mengingat lo sama Xiao dia temenan. Tapi masih mending daripada lo yang numpang hidup di keluarga Xiao. Minta maaf ke gue. Panggil gue Kak Hao. Gue masukin lo ke Fang Yuan Pictures. Dan bikin lo jadi bintang besar. Fang Ha. Gue harap lo bisa gabung Fang Yuan Pictures. Dan lo mau bikin gue jadi bintang? Lo benar-benar bikin gue paham arti ketololan. Udah, cukup omong kosongnya. Kapan lo kasih gue 5.000? Pak Zhao, ada angin apa nih? Gue kesini buat nyambut ketua baru kita. Di mana orangnya? Ini dia orangnya. Pasti Elo udah nemuin ponsel itu. Ngacagi. Elo nggak pantas nyamar jadi ketua kita. El Sili, lo nggak sopan banget. Gue yang Elo cari. Ketua baru Fang Yuan Yingxi. Fang Ha. Apa gue mirip penipu? Tidak. Mana mungkin gue mikir Elo penipu? Gue yakin, di bawah kepemimpinan Elo, perusahaan film kita bakal terus menang. Dan menang lagi. Bentar. Orang ini, kepala departemen HR Elo? Iya, dia salah satu bawahan gue. Dia cukup becus kerja. Aku berencana untuk mempromosikannya menjadi kepala departemen. Pecat dia. Usir dia dari perusahaanku. Pak Ketua, bagaimana dia menyinggung Anda? Aku tak ingin mengulanginya lagi. Satu kata lagi dan kau juga kupecat. Manajer Wang, kau dipecat. Keluar sekarang.
Pak Ketua. Saya buta karena tidak mengenali Anda. Saya salah. Aku pantas mati. Saat kau menghitung gaji terakhirnya, tambahkan sedikit ekstra. Aku pantas mati. Anggap saja sebagai kompensasi. Dan, jika dia berani menampakkan batang hidungnya di sekitar Fang Yuan Pictures lagi, kau juga akan kupecat. Pak Ketua. Pak Ketua. Hei, Xiao Die. Hei, Yun Hui. Suamimu, Fang Hao. Apa latar belakang keluarganya? Latar belakang apa yang dia punya? Dia cuma udik. Orang kampung. Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang dia? Apa dia bersamamu? Tidak. Kalau begitu bukan apa-apa. Nanti aku hubungi kau lagi. Sepertinya hubungan mereka sedang tidak baik. Dan Fang Hao belum memberitahu identitas aslinya. Ini adalah kesempatan besar bagiku. Jika aku bisa mencuri Fang Hao saat ini. Sayang, kau sudah pulang kerja. Fang Hao, ada apa ini? Bukankah sudah kubilang jangan menemuiku di perusahaan? Sayang, kita sudah menikah selama 5 tahun. Dan aku bahkan belum pernah mentraktirmu makan malam yang layak. Aku memesan meja di Hotel Grand Jingcheng. Beri aku kesempatan, biarkan aku menebusnya. Restoran Jiqing? Dari mana kau dapat uangnya? Aku dapat pekerjaan baru. Aku dapat uang muka dari bosku. Kau dapat uang muka di hari pertamamu? Ada apa denganmu, Fang Hao? Bisakah kau bersikap dewasa? Ini bukan uang muka. Bosku pikir aku bekerja dengan baik dan memberiku bonus. Di hari pertamamu, bosmu memberimu bonus beberapa ribu? Fang Hao, apa kau idiot? Apa kau pikir kami semua idiot? Xiao Die, lihat, aku tak ingin mendengar penjelasanmu. Aku merayakan ulang tahun Xiao Tanghan hari ini. Aku tak punya waktu untuk makan denganmu. Dia mengejarmu. Terakhir kali, di pesta ulang tahun ke-70 kakek, dia kehilangan muka. Dengan kepribadiannya, dia pasti dendam. Kurasa ini jebakan. Sebaiknya kau jangan pergi. Fang Hao, kau semakin membuatku jijik. Xiao Tanghan adalah temanku. Tidakkah aku tahu orang seperti apa dia? Xiao Die. KPV Jiqing. Xiao Die. Kenapa kau sendirian? Di mana yang lain? Hari ini, hari yang sangat spesial bagiku. Aku hanya ingin menghabiskan ulang tahunku dengan orang yang paling kusuka. Aku belum bercerai. Ini tidak benar. Ini kue yang kubeli untukmu. Oh, terima kasih. Silakan duduk. Nyanyikan sebuah lagu. Aku tidak terlalu suka menyanyi. Minumlah. Permisi. Aku menyetir ke sini, tidak bisa minum. Kalau begitu kita minum minuman ringan saja. Aku akan mengambilnya. Minuman. Ini hari ulang tahunku. Minumlah. Oke. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Xiao Tang. Aku merasa tidak enak badan. Mungkin aku harus pulang lebih awal. Masih terlalu awal. Tidak mungkin. Aku merasa sangat tidak enak badan. Aku pergi. Jangan. Kita belum makan kue ulang tahun. Apa kau tidak menghormatiku? Han Xiaotang, aku benar-benar harus pergi. Tunggu. Apa pipimu memerah sekarang?
Kakimu lemas? Apa kau benar-benar mendambakan? Disentuh oleh seorang pria? Apa yang kau berikan padaku? Apa yang kumakan? Oh ya, obatnya mulai bereaksi. Kau sangat pintar. Tidak tahukah kau apa yang kuberikan padamu? Perlu kujelaskan? Inilah yang kuberikan padamu. Apa kau merasakannya sekarang? Lutut lemas, wajah memerah. Seluruh tubuh terbakar? Apa kau sekarang sangat menginginkan sentuhan pria? Ah, ini ilegal. Kau pikir aku takut akan hal itu? Aku penasaran. Kau biasanya sangat dingin, memandang rendah diriku. Siapa di sana? Han Xiaotang. Kau cari masalah. Kau... Berhenti berkelahi. Maaf. Xiao Die. Xiao Die. Kau baik-baik saja. Tolong aku. Ketua, maaf, aku terlambat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan San, pemilik KTV. Tuan Sun, pemilik KTV. Tuan San, seseorang membius seorang gadis di tempatmu. Melakukan aksi rendah dan menjijikkan ini. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Membius seseorang? Omong kosong rendahan semacam ini. Aku sudah berpengalaman. Dan aku paling membenci pemerkosa menjijikan. Seseorang, baik, bawa dia ke kantor polisi. Biar hukum yang menghukumnya. Pak Ketua, jika dia tidak menerima hukuman yang setimpal, ambil saya sebagai contoh. Pak Ketua, apakah ada instruksi lebih lanjut? Ambil 2 botol air dan beberapa handuk. Baik, segera. Kau sudah bangun. Pak Ketua, obatnya belum hilang sepenuhnya. Aku akan meminta seseorang membawamu ke rumah sakit. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ada apa? Ini yang kudapat dari kuil tadi. Melindungi orang dan membuat mereka tetap aman. Lebih hati-hati di masa depan. Masyarakat adalah tempat yang berbahaya. Ada terlalu banyak orang jahat di dunia ini. Kau tidak akan selalu diselamatkan. Ini tidak akan terjadi lagi. Bisakah kau menemaniku sebentar? Hubungi suamimu untuk datang. Ada apa denganku? Pria itu adalah ketua yang terhormat. Jangan bilang dia benar-benar menyukaimu. Lagi pula, Xiao Yedi, kau sudah menikah. Kau harus berbudi luhur. Halo? Yan Hui, Bisakah kau menjemputku? Masalahnya agak rumit. Datang saja dulu, lalu kita bicara. Oh, ya? Bawakan aku baju ganti. Kabar baik, semuanya. Mulai hari ini,
bisnis keluarga kita kembali ke jalurnya. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu, dua saingan terbesar kita bangkrut. Mulai sekarang, kita rajanya kota ini. Benar. Xiao Yun menyelamatkan kita. Jasa terbesar adalah milik Xiao Yun. Dia maju saat kita terpuruk, menangkis para kreditur, dan berjuang keras untuk mendapatkan kesepakatan besar. Tepuk tangan untuk Xiao Yun. Tepuk tangan. Mengingat kontribusi Xiao Yun, kami telah memutuskan untuk mengatur ulang sahamnya. Si kupu-kupu Xiaot punya porsi terbesar, 20% yang lumayan. Itu tidak adil, kan? Jadi, Aku putuskan untuk memangkas 10% miliknya. Apa? Kakek, kenapa kau memotong sahamku, Kak? Jangan membantah kakek. Tunjukkan rasa hormat. Kau cuma punya 10% awalnya. Tapi kau janji, jika aku dapat 20 juta dari Tuan Zhao, kau akan memberiku 10% lagi. Diam. Jangan berani-beraninya kau ungkit itu. Semua orang bilang, keluarga kita punya perempuan jalang. Sudah aku bilang sejuta kali. Petinggi Fang Yuan tidak pernah menyentuhku. Aku tidak bersalah. Tentu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kau pikir kami bodoh? Dengan tampangmu, kau mendapatkan 20 juta dari Fang Yuan? Baiklah, tenang, sudah diputuskan. Xiaot kupu-kupu, pulang dan tunggu dividenmu. Jauhi studio, mulai sekarang. Tuan Fang, sudah beres. Han Xiaotang sudah jatuh tersungkur. Dia takkan melihat matahari selama bertahun-tahun. Aku tak mau ini terjadi lagi. Jangan khawatir. Di kota ini, semua orang tahu untuk tidak macam-macam denganku. Untuk urusan dunia bawah, Anda tak perlu turun tangan langsung. Cukup beritahu manajer Xiao. Baiklah, ayo, mari bersulang untuk kolaborasi kita. Ayo. Bersulang. Halo? Apa katamu? Kapan ini terjadi? Jelaskan lebih detail. Ada apa? Bagian keuangan perusahaan menelepon. Apa yang terjadi? Keuangan bilang, selama seminggu terakhir, dari rekening perusahaan kita, 10 juta telah ditransfer keluar sedikit demi sedikit. 10 juta. Siapa yang melakukannya? Kami belum tahu. Bagaimana bisa belum tahu? Apa kau menggelapkannya? Ayah, mana mungkin? Aku takkan pernah melakukan hal seburuk itu. Keuangan baru saja menghubungiku. Aku juga baru tahu soal ini. Kalau tidak percaya, telepon mereka sendiri. Cari tahu ke rekening siapa 10 juta itu masuk. Maka semuanya akan jelas. Apa dia tahu ada yang tidak beres denganku? Jika Tuan Tanah merampas, maka aku juga akan merampas. Aku akan telepon lagi, pikirkan baik-baik. 24 kali urus saja urusanmu sendiri. Tuan muda ini mampu rugi. Tiga dengan satu, dan bom. Aku juga akan bom. Aku akan bom lagi. Terus bom. Bom Joker. Ada lagi? Bayar Tuan Muda Xiao. Totalnya adalah 10,36 juta. Ayo bayar. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Tidak bisa? Gampang, tulis surat hutang. Tulis saja 10 juta. Aku takkan ambil kembalianmu. Jika tidak dibayar penuh dalam sebulan, maka semua saham keluargamu Xiao akan menjadi milikku dan Tuan Zhao.
Tulis. Baiklah, aku mengerti. Ayah, aku sudah menemukannya. Siapa? Uangnya masuk ke rekening Bosan. Bosan? Xiao Yun, di saat seperti ini, kau masih tidak mau mengaku? Fang Hao, dasar menantu tak berguna. Kau ingin mati, ya? Berani-beraninya kau menuduh anakku. Fang Hao, kau gila? Sehari saja kau tak bisa diam tanpa membuat masalah untuk keluarga Xiao kami. Apa kau senang melihat kami susah? Aku tidak menuduhnya tanpa bukti. Dia menggelapkan 10 juta. Temanku sering melihatnya di tempat judi bawah tanah milik Bosan. Menghamburkan banyak uang. Aku tahu kau dendam padaku. Kau pikir aku yang membuat istrimu tidur dengan pria lain. Jadi sekarang kau memfitnahku. Ingin mencoreng namaku, kan? Fang Ha, apa kau pikir karena aku menendang Yudie dari Dewan Direksi, kau dendam dan sekarang mencoba menjebakku hanya untuk beberapa saham? Kau akan membantu orang luar dan mencoba menyalahkanku? Xiao Die, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Fang Hao, tutup mulutmu. Kau tidak akan membiarkan aku diperlakukan tidak adil? Penderitaan yang kuderita selama bertahun-tahun karenamu. Belum cukupkah? Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan membuat masalah untukku di luar. Jangan membuatkanku masalah. Kak, bagus. Dasar pengangguran tak tahu diri. Beraninya kau memerintah semua orang di sini? Rasakan, siapa suruh kau mengalihkan kesalahan pada Yun Erku? Ramai sekali di sini. Sepertinya aku datang di saat yang tepat. Bosan. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Kebetulan sedang di sini untuk makan dan menagih hutang. Bosan, Anda bercanda, kan? Keluarga Xiao kami dan Anda tidak pernah ada urusan bisnis. Bagaimana mungkin kami berhutang pada Anda? Cucu kesayanganmu berhutang padaku. Sudah 2 hari terlambat. Jika dia tidak membayar, aku akan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Apa sepertinya kepala keluarga Xiao berniat untuk mengingkari hutang? Bagaimana mungkin kami berani mengingkari hutang Anda? Berapa sebenarnya dia berhutang pada Anda? Tidak banyak, 165 juta dengan bunga. 10 juta sudah dibayar kemarin lusa. Masih ada 65 juta lagi. Kumpulkan 65 juta itu hari ini. Jika kau tidak bisa mengumpulkannya, putrimu terlihat cukup cantik. Kau bisa menggunakannya untuk melunasi hutang. Apa? 65 juta? Anda meminta bunga jutaan hanya dalam 2 hari? Bosan. Ini salah paham. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengirim cucu perempuanku ke rumahmu. Anda bisa bermain dengannya selama berapa hari pun sesuka Anda. Kakek, apa yang kakek katakan? Xiao Di, jangan khawatir. Meskipun seluruh dunia meninggalkanmu, aku akan selalu berada di sisimu. Terima kasih. Kau yakin ingin memberikan cucumu padaku? Jika Anda pikir itu tidak cukup, bagaimana kalau begini? Aku juga akan memberimu 5% sahamnya. Baiklah, sepakat. Seseorang, tangkap bajingan Xiao Yun ini. Lempar dia ke laut untuk memberi makan ikan. Biarkan dia belajar arti kematian. Baik. Tuan muda Xiao, lama tidak bertemu. Beraninya kau berhutang padaku dan kau bahkan tidak menjawab panggilanku? Bosan? Ini salah paham. Semua salah paham. Ponselku rusak.
Bagaimana mungkin aku berani tidak menjawab panggilanmu? Omong kosong. Bayar aku 65 juta hari ini, atau aku tidak akan mengampunimu. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Beri aku waktu 2 hari lagi. 2 hari? Keluarga Xiao kami pasti akan mengumpulkan 65 juta dan membayarmu kembali. Apa kau pikir aku bodoh? Kakekmu sudah menyerahkan adikmu padaku. Dari mana kau akan mendapatkan uangnya? Buang kebohongan itu ke hiu di lautan. Kakek, selamatkan aku. Kakek, aku tak ingin mati. Kakek. Bosan. Tolong ampuni anakku. Kami pasti akan mengembalikan uangnya padamu. Baru sekarang kau memikirkan untuk mengembalikan uangnya? Maafkan aku. Aku membenci orang yang lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan. Aku tidak menginginkan 65 juta itu. Xiao Yun harus dijadikan santapan hiu. Bosan? Aku tahu kau berkuasa. Tapi keluarga Xiao bukan penurut. Ku bilang padamu, jika kau berani menyentuh Xiao Yun, kami akan melawanmu sampai akhir. Melawan sampai akhir? Lawan saja kalau berani. Hubungi seseorang. Telepon. Berani menelepon? Bukan hanya Xiao Yun yang akan jadi santapan hiu, tapi seluruh keluargamu Xiao. Istriku. Apa kau ingin mendapatkan kembali apa yang hilang darimu di keluarga Xiao? Membuat mereka menyesal dan meminta maaf padamu? Fang Hao, apa yang kau bicarakan? Istriku. Apa kau ingat aku bilang akan melindungimu? Ketidakadilan yang kau derita di keluarga Xiao, akan kubantu kau membalasnya. Fang Hao, apa yang kau lakukan? Apa kau akan membuat masalah lagi? Istriku. Bagaimana mungkin aku membuat masalah untukmu? Percaya padaku. Bos Sun, Kau cukup mengesankan. Semua orang di sini takut padamu. Fang Hao, keluar. Kau tidak punya hak bicara di sini. Fang Hao, apa kau cari mati? Beraninya kau bicara pada Bosan seperti itu? Berlutut dan minta maaf padanya sekarang juga. Bosan. Dia menantu kami. Pikirannya sedikit tidak jernih. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Xiao tua, kau punya nyali juga. Maaf, Tuan Fang. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Saya tidak tahu Xiao Yun adalah kerabat Anda. Tidak apa-apa. Aku juga tidak dekat dengan anak itu, Xiao Yun. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Lanjutkan saja. bilang begitu, aku tidak sopan lagi. Anak ini, Xiao Yun berutang uang padaku dan tidak mau membayar. Aku tidak akan melepaskannya. Fang Hao, jadi kau kenal Bosan? Bagus itu. Jangan memujiku. Aku hanya menantu yang tidak berguna. Aku bahkan tidak punya hak bicara di sini. Kekuatan apa yang kupunya? Fang Hao, keluar. Kami hanya bercanda denganmu tadi. Kau tidak akan dendam pada ayah, kan? Meskipun bagaimanapun. Demi Xiao Di. Tolong selamatkan adikku, Yun Er. Aku akan mendengarkan Xiao Di dalam masalah ini. Istri hanya perlu kamu mengangguk. Aku bisa mempertimbangkan untuk bicara dengan Bosan. Xiao Di, tolong bujuk Fang Hao. Xiao Di, bagaimanapun juga. Xiao Yun adalah adikmu. Kau tidak bisa hanya melihatnya mati, kan? Sekarang kau ingat aku bagian dari keluarga Xiao? Saat Bosan menuntut uang tebusan, apa kau pernah berpikir bahwa aku bagian dari keluarga Xiao? Xiao Hua mencabut saham dan mengusirmu dari dewan. Itu karena kesalahan Anda. Kumohon, jangan dendam pada kakek. Xiao Hua, tolong jangan marah. Selamatkan adikmu, Xiao Hua. Fang Ha, kenapa tidak menyelamatkan adikmu sekali lagi? Bosan, beri aku muka. Ampuni Xiao Yun satu nyawa. Lupakan bunganya. Kau beruntung hari ini, nak. Saudara pergi.